Oke. Ya, saya saat ini bersama dengan Marlina Herawan, salah satu pemain veteran dan kini juga memangku jabatan sebagai asisten coach bagi timnas Indonesia. Marlin, gimana kabarnya? Kabar baik. Lagi di mana ini sekarang? Di rumah aja, nggak kemana-mana. Di mana? Di Bandung apa di Jakarta? Di mana? Ya, saya sekarang stay-nya di Purwakarta. Di Purwakarta ya. Uh, dalam kondisi saat ini masih ada kegiatan apa yang bisa dilakukan Marlin? Kalau berkaitan sama basket sendiri, ya paling masih kirim video online sama anak, sama anak didik, gitu. Review evaluasi video latihan mereka masing-masing di rumah juga, discuss atau ada kayak pelatihan yang via online seperti itu. Status Marlin sekarang sebagai pelatih di mana aja ya? Kalau saat ini saya pelatih di klub Tunas Bandung. Masih, oke. Ya, handle juga di sekolahan, ada di SMA Santo Aloysius Bandung sama di SD Trimulya Bandung. Oke. Kalau dalam hubungan dengan timnas masih ada masih ada jabatan yang dipegang atau sekarang lagi off? Kalau timnas di Indonesia kan sistemnya itu per event ya. Jadi emang yang kemarin saya membantu sebagai asisten pelatih timnas ya event SEA Games. Setelah SEA Games selesai ya tim pun dibubarkan gitu. Oke. Dari pengalaman Marlin sebagai pemain sampai kemudian berlanjut menjadi asisten coach ini kira-kira udah berapa lama Marlin? Kalau dihitung-hitung udah berapa tahun Marlin udah berkecimpung di basket terutama untuk timnas Indonesia ini? Kalau sebagai pemain atau sebagai pelatih? Semuanya, total semua. Mulai pertama kali jadi pemain timnas sampai sekarang jadi asisten coach itu udah berapa tahun? Pertama kali saya gabung di tim nasional Indonesia sebagai pemain itu di tahun 2003. 2003 ya? Ya, itu untuk SEA Games juga. Ya, jadi join di timnas itu sebagai pemain 2003, lalu lanjut di SEA Games 2 tahun berikutnya 2005, sama terakhir di 2015. Oke. Dan kemudian berlanjut. Kalau untuk sebagai kepelatihan, saya bantu di timnas pertama kali tahun 2017 itu yang FIBA Asia. Okay. Sebagai asisten pelatih, terus kemarin yang 2019 asisten pelatih juga di timnas Games. Games ya. Selama 16-17 tahun karir Marlin ya, baik sebagai pemain maupun pelatih di basket putri Indonesia ini, kira-kira ada perkembangan apa yang Marlin paling lihat, yang paling jelas tampak dari perkembangan bola basket putri di Indonesia saat ini? Kalau bola basket putri disebut berkembang sampai sejauh apa, sebenarnya ya saya harapin bisa lebih berkembang daripada yang sekarang ini ya, dengan fasilitas. Ya anak-anak zaman sekarang lah kalau kita lihat fasilitas kan lebih komplit, ya mereka mau belajar dari mana aja bisa berinteraksi dengan siapa aja gitu ya. Hanya mungkin kalau untuk sisi putri yang agak kurangnya itu ya mungkin jam terbang ya, eventnya baik lokal yang seperti kita lihat sampai sekarang event juga kan masih berjalan, bentuknya berupa turnamen lah gitu ya, dengan jumlah peserta juga kalau kita ngomong ideal juga masih kurang ya animonya gitu ya. Dan kalau secara internasional, terutama untuk tim nasional, ya sama lagi jam terbangnya itu kurangnya kita untuk ikut event-event pertandingan internasional. Kalau dari kacamata Marlin sendiri, improvement apa sih? Apa hal yang paling urgent untuk segera diperbaiki dalam pengelolaan tim basket putri nasional Indonesia ini supaya bisa mencapai hasil yang maksimal? Ya tadi jam terbang itu ya. Jadi mungkin kalau saya lihat sejauh ini timnas itu punya potensi besar kalau kita ngomong lingkup Asia Tenggara aja ya untuk SEA Games gitu. Punya potensi untuk meraih sampai tingkat emas gitu ya. Cuman sampai sejauh ini kan kita belum pernah mencapai titik itu. Meskipun kalau kita teliti gitu terakhir ini kita kalau kalah itu paling nggak nyampe double digit lah. Berarti istilahnya ya cuma sedikit banget gitu perbedaannya gitu dengan tim-tim yang lain gitu. Ya mungkin signifikannya sendiri yaitu mulai dari di luar timnas para pemainnya itu untuk
berkecimpung di liga yang memang profesional gitu ya. Mereka memang berkompet dengan baik, berlatih dengan konsisten. Jadi ketika gabung di tim nasional gitu, pengolahan pembentukan timnya udah bukan lagi perihal basic lah atau gerakan-gerakan yang mendasar, tapi lebih ke sistem yang mau dibentuk oleh pelatihnya sendiri. Jadi akan lebih cepat percepatannya. Dan lagi ya untuk si timnas sendiri kalau terbentuk ya ikut event ke luar negerinya itu yang harus lebih diperbanyak sih. Kalau dari pendapat Marlin sendiri, sampai di mana sih level Indonesia ini dibandingkan sama negara-negara Asia Tenggara lainnya? Kalau di level Asia Tenggara saya bilang harusnya kita bisa bersaing lah gitu. Sejauh ini kan berputar di 3 besar, ketiga, kedua, ketiga gitu ya, udah beberapa tahun belakangan ini. Ya bukan nggak mungkin gitu untuk bisa achieve peringkat pertama. Kalau umpamanya ditanya masalah postur, masalah skill, atau masalah kepelatihan, faktor apa yang paling mungkin bisa segera diperbaiki sehingga Indonesia bisa mencapai target emas umpamanya sebagai yang nomor 1 di Asia Tenggara? Kalau ngomong dari postur kurang lebih sama. Ya, kalau dari segi skill juga sebenarnya kita nggak kalah. Kalau saya bilang lebih ke arah mental bertanding. Jadi seberapa confidence-nya di lapangan, baca situasi di lapangan gitu ya. Karena kan kalau di basket banyak banget situasi yang perlu adjustment yang cepat gitu. Nah itu jam terbang itu yang berbicara di situ. Kalau dari tim putra kan untuk menghadapi FIBA mereka melakukan naturalisasi pemain. Kalau dari Marlin sendiri, apakah naturalisasi pemain ini sangat dibutuhkan oleh timnas basket putri atau masih bisa ditutupi oleh skill pemain lokal? Balik lagi ke regulasi pertandingannya sendiri ya. Kalau kayak di SEA Games kemarin terakhir kan memang diperkenankan dari penyelenggara untuk ada naturalisasi. Nah, dan negara-negara lain pun memakai itu gitu ya, seperti Thailand, Filipina mereka pakai. Gitu. Ya, ada salah satu keunggulan yang akan sangat berbeda ketika mereka memakai naturalisasi. Mungkin skill ya mereka di atas lah gitu ya yang pemain naturalisasi, tapi nggak terlalu signifikan jauh banget. Tapi itu akan sangat berpengaruh ke confidence tim secara keseluruhan. Ya mereka pede gitu ya bahwa kita nih disupport oleh pemain yang kelasnya di atas kita, dan pemain itu pun bisa membagi pengalaman dia di mana selama ini dia memiliki jam terbang gitu. Nah itu yang punya peranan yang ya cukup besar kalau saya bilang untuk kepercayaan di sebuah tim. Juga dari kacamata pengalaman melatih dari Marlin sendiri, kira-kira pola permainan apa sebenarnya yang paling efektif diterapkan untuk timnas basket putri Indonesia? Kalau pola permainan sih, menurut saya nggak ada yang mana yang lebih baik daripada yang lain gitu ya. Karena seperti terakhir kan kita timnas itu dengan Coach Lori ya, head coach-nya. Dia itu kan bawa gaya permainan terdiri dari Australia. Mungkin lebih banyak fokus lebih ke arah inside play, ke big man. Ya target utama dia tuh main dalam dulu, baru luar gitu ya. Nah, sedangkan beberapa tahun sebelumnya gitu ya, sebelum Coach Lori masuk di timnas, kita kan timnas itu dihandle oleh Mr. Kim, Olivan gitu ya, yaitu bawa gaya permainan Korea. Nah, Korea sendiri kan punya tipe permainan berbeda jauh dengan Australia gitu ya. Mereka lebih main cepat, terus sistem lebih banyak main outside shooting gitu. Ya sebenarnya masing-masing itu punya keunggulannya sendiri gitu ya, dan ya gimana pemain bisa menyerap pelatih pengen mainnya apa nih, sistem apa yang mereka mau, dan bukan hanya ditelan mentah-mentah tapi tahu benar gitu kapan dipergunakannya, dengan lawan yang seperti ini saya harus ngapain. Itu sih yang lebih penting, adjustment yang dimau sama pelatihnya itu. Kalau masalah kontinuitas ya dari satu program, umpamanya kita bicara apabila tim ini dipercayakan kepada seorang pelatih dari Korea umpamanya, atau seorang pelatih dari Australia umpamanya, apakah masalah kontinuitas umpamanya program selama 5 tahun atau 10 tahun ini harus berjalan sesuai dengan ini merupakan hal yang penting untuk dilakukan daripada tiap 2 tahun atau 3 tahun sekali berganti pelatih. Apakah ini apa pandangan Marlin mengenai hal ini? Memang sejauh ini hal ini belum pernah disentuh lah ya kalau kita ngomong sama basket putri gitu. Cuman kalau kita coba ke arah sana gitu ya, yang mungkin akan membawa dampak yang positif juga.
Dalam artian setiap, kalau sekarang nih, tiap timnas, oh head coach-nya ini, para pemain tuh, oke, kita belajar dulu lagi maunya apa nih, mengerti dulu, ada proses yang seperti itu. Yang mungkin kalau kontraknya jangka panjang gitu ya, lebih tertata, lebih tersistematis seperti itu, ya mungkin akan jauh lebih baik hasilnya. Ya kita nggak tahu ya, belum pernah coba juga sih. Oke. Ada satu wacana juga belajar dari pengalaman negara lain, di mana mereka timnasnya ini dipertahankan mulai dari bibit awal ya, mulai sekitar umur 15-16, dipertahankan sampai mereka berusia 25 tahun gitu. Jadi mereka selama 10 tahun, apapun timnas itu, ya komposisinya pemain-pemain itu aja. Dan itu yang mungkin kita belum lihat pengalaman ini terjadi di Indonesia, karena tiap kali timnas mesti terjadi pemanggilan pemain, kemudian ada perubahan pemain seperti itu. Kalau menurut Marlin sendiri, apakah hal ini bisa dicoba atau ada sisi negatifnya dari pengalaman negara lain ini? Kalau dengan sistem long term yang seperti itu sih, yang saya tahu gitu ya sejauh ini, mungkin negara-negara lain kayak Malaysia dulu sih juga menerapkan hal seperti itu ya. Saya pernah dengar timnas berkumpul untuk persiapan timnas SEA Games misalnya. Habis beres event, seminggu 2 minggu dia off, terus ya lanjut aja continue untuk event selanjutnya lagi. Kalau memang di perantaraannya nggak ada event atau apa, untuk SEA Games 2 tahun selanjutnya mereka start lagi gitu ya. Tapi terakhir-terakhir ini yang saya ikutin ngobrol sama mereka juga udah tidak berjalan yang seperti itu. Jadi memang mungkin untuk tim putri gitu, kenapa kita ngomong kompetisi berkaitan kita bisa berkompetisi apa tidak dengan Asia Tenggara, rata-rata sebagian besar pun kurang lebih sikonnya sama mirip sama kita. Ya, ada yang punya liga lokal, ada yang nggak punya, ada juga yang liga lokalnya hanya beberapa tim saja gitu ya. Mungkin itu kalau liga lokalnya nggak gitu putaran nggak gitu banyak, sisanya ya mereka akan lari ke liga di luar gitu. Nah yang hal seperti ini yang saya bilang negatifnya mungkin kalau dari yang sistem long term tingkat kejenuhan mungkin juga akan tinggi ya. Dan lagi untuk ketika kita gabung ke timnas gitu, pemain itu harus punya sekuritas yang dikasih oleh negara kalau kita bilang. Gimana dengan sekolahnya mereka, gimana dengan kehidupan mereka sehari-hari, fasilitasnya, penanggungannya, yang seperti itu yang mungkin sejauh ini belum ideal lah kalau kita bilangnya di Indonesia. Oke. Kembali lagi ke masalah kepelatihan di timnas ini, Marlin. Kita melihat bahwa Indonesia ini juga seperti yang tadi Marlin katakan, masalah mental bertanding itu menjadi salah satu kunci kenapa kita masih belum bisa mencapai hasil optimal bahkan di level di Asia Tenggara. Dan saya sempat menginterview beberapa pemain juga bagaimana kesan terhadap seorang pemain bernama Marlina Herawan. Ini ada 3 hal yang mereka sebutkan. Nomor 1, kalau bermain tidak ada ekspresi. Nomor 2 itu berdarah dingin. Dan nomor 3 itu seperti natural born killer. Mungkin Marlin sebagai pemain bisa berbagi sedikit. Kelihatannya dari 3 itu ada satu silver lining di sana ya, bahwa Marlin adalah pemain yang sangat fokus sekali apabila menghadapi satu pertandingan. Mungkin bisa dibagi sendiri bagaimana cara Marlin bisa mempersiapkan diri untuk menghadapi pertandingan dan ujung-ujungnya adalah mencapai prestasi yang luar biasa menurut saya. Jadi kalau apa yang disebutkan tadi Kak, positif apa negatif gitu ya? Saya pikir lebih ke arah positif ini. Mereka sangat mengagumi karena ini para pemain yang menjawab panutan pemain senior, siapa yang menjadi panutan, mereka menyebut Marlin. Saya tanya mengapa, itu tadi kata-kata sifat yang mereka gunakan. Ya mungkin kalau seperti yang disebutin itu juga nyambung sama karakter mungkin ya. Kalau saya menilai gini, karena saya sebagai pemain itu posisinya adalah point guard, playmaker. Dimana playmaker itu adalah seseorang yang istilahnya mau kondisi tim stabil, lagi leading, lagi down, lagi crowded, lagi apapun, ya playmaker ini kan harus punya kontrol tersendiri, gitu ya. Gimana timnya bisa terkontrol dengan baik kalau playmaker sendiri tahu atau nggak bisa berpikir jernih lah dalam artian. Ya jadi mungkin dengan jernih saya sebagai pemain udah ngalamin berbagai macam, ya saya bisa tenang, bisa kontrol game kalau
ya saya nggak kebawa emosi di dalam pertandingan tersebut. Ya mungkin itu yang saya bisa terapin gitu. Jadi kalau saya nggak emosi, saya bisa berpikir dengan kepala dingin, kondisi apapun ya saya bisa kontrol, bisa bantu cari solusi timnya apa nih, gitu. Seperti seolah kalau ini ada satu game gitu, kita nilai bukan kita di dalam, tapi kita tuh kayak pakai kamera dari luar, apa nih yang terjadi di dalam game, dan apa yang harus dilakukan, gitu ya. Ya mungkin lebih ke arah di situ gitu ya, karena udah saya cobain misalnya, saya trial and error juga gitu ya, tipe orangnya, oke, kalau saya bertingkah seperti ini dalam game, resultnya apa? Kalau saya gini, resultnya gimana gitu ya. Dan saya rasa mungkin ya dengan saya istilahnya kalau orang ngomong ya lempeng-lempeng aja lah, nggak banyak ekspresi gitu ya, saya lebih calm down, ya saya bisa baca situasi lebih baik. Jadi itu yang saya pakai untuk di pertandingan-pertandingan gitu ya. Nah, lebih ke arah kayak gitu sih. Oke. Menuju ke pertanyaan terakhir nih ya. Seandainya Indonesia membutuhkan pelatih untuk timnas putrinya, apakah Marlin sudah siap untuk menjadi pelatihnya mereka? Kalau jadi head coach nih, saya bilang ya, untuk event besar lah, seperti SEA Games kayak gitu ya, saya juga nggak tahu, belum pernah gitu ya, saya di posisi itu. Mungkin untuk kayak pegang tim nasional, untuk di Liga Pelajar itu saya pernah gitu ya. Tapi kalau untuk sekelas itu, ya harus dipertimbangkan sih dalam keadaan sudah kapabilitas saya udah nyampe apa belum nih gitu ya. Karena kalau disebutin pengalaman saya sebagai pemain, pengalaman saya itu sebagai pemain itu nggak bisa jadi acuan untuk pengalaman sebagai pelatih. Karena itu dua sisi yang cukup berbeda lah. Dalam artian ya ilmunya punya ilmu tersendiri. Masih banyak yang saya harus berguru dan belajar juga terus. Oke, diplomatis sekali Marlin. Sekarang pertanyaan terakhirnya, ini kan kita mau menyambut Hari Kartini. Ini mungkin Marlin bisa memberikan sepatah dua kata-kata pesan buat terutama para pemain muda basket Indonesia ini, terutama pemain putri ya. Pemain putri kadang gini, jangan pernah memposisikan diri kita tuh berbeda gitu ya seperti pemain putra lah. Ya mungkin kalau penilaian orang dari luar atau judgement atau stigma apapun gitu ya mungkin ada perbedaan, tapi yang mulai dari diri kita sendiri bahwa ya kita pun sama gitu, semua orang punya posisi yang sama. Kalau kita punya mimpi ingin mencapai sesuatu, nggak ada yang ngebikin gitu ya, penting lakuinnya step by step aja dulu. Saya hari ini harus lebih baik daripada saya kemarin, ya paling standarisasinya itu sih. Jadi setiap latihan saya punya target pribadi bahwa saya lebih baik dari latihan saya sebelumnya. Dan ya kita nggak tahu sih someday kalau kita punya pikiran seperti itu terus dan kita lakuin terus misalnya latihan gitu ya nanti suatu hari kita nggak akan sadar kita udah sampai titik tertentu nih. Jadi jangan pernah takut buat bermimpi pengen mencapai segala sesuatu, nggak ada yang mungkin sih. Oke, thank you Marlin, thank you buat waktunya, thank you buat interviewnya. Kita berdoa semoga pandemi COVID-19 ini juga cepat berlalu sehingga kita bisa menonton basket kembali normal sekali. Stay safe, terima kasih, sukses selalu Marlin. Amin, terima kasih sama-sama, sukses ya. Terima kasih.